baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi, asal instansi dari SDN Telaga Biru 9. Hari ini pada 1 Desember 2020 saya melaksanakan perekaman untuk video praktik ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Berjumpa lagi kita hari ini dalam pembelajaran daring tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, keseimbangan ekosistem. Bagaimana anak ibu semua, kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang ibu mau memeriksa kehadiran dulu ya. Alhamdulillah semuanya ibu lihat sudah bisa memasuki kelas daring ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Minta anak ibu Fitri untuk memimpin acara berdoa kita. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya baik. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang subtema 3, pembelajaran 1, keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati bahan ajar, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Dengan mencermati bahan ajar, siswa mampu menemukan kosakata baru dan informasi dalam bahan bacaan secara tepat. Dengan mencermati bahan ajar, siswa mampu membuat peta pikiran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan menggunakan bahasa sendiri. Dengan mencermati bahan ajar, siswa mampu menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Ditampilkan berbagai gambar pada bahan ajar, siswa mampu membandingkan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Dengan pengumpulan informasi secara mandiri di rumah, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita minggu lalu yaitu subtema 1, pembelajaran 1 adalah hubungan antar makhluk hidup. Anak ibu semua masih ingat kan, di mana hubungan antar makhluk hidup itu ada yang namanya simbiosis, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini,
Ibu beri waktu 10 menit untuk mengakses Google Classroom ya. Di sana bahan ajar dan media ajar telah Ibu share. Silahkan dibaca, kemudian 10 menit lagi kita kumpul di sini untuk penjelasan dari Ibu ya. Ya, 10 menit lagi kita ketemu ya. Anak Ibu semua di layar sudah terlihatlah tulisannya media pembelajaran. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Sudah ada terlihat. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Berarti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah anak Ibu tepat waktu ya kembalinya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini yang telah Ibu siapkan tadi. Terlihat anak-anak? Iya, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang lihat ini. Sudah muncul. Masih ingatkah pembelajaran sebelumnya tentang hubungan antar makhluk hidup? Ingat. Alhamdulillah masih ingat. Ibu jelaskan sedikit tentang hubungan ya antar makhluk hidup. Terdiri dari 3, yaitu ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
Nah, mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya antara burung jalak dan kerbau. Nah, kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Itu adalah mutualisme, artinya keduanya itu saling menguntungkan. Sedangkan komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohonnya yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon dan nah, satu diuntungkan, satunya tidak rugi, itu disebut dengan komensalisme. Nah, untuk parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun akan menjadi mati. Jadi diingat, naklah, parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang mana satu untung, satu rugi. Ada untung, ada rugi. Ya. Jadi ingat lagi, mutualisme keduanya untung, komensalisme satu untung dan satunya tidak dirugikan. Sedangkan parasitisme adalah satu untung dan satunya dirugikan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pertama itu ada gambar apa, nak? Gambar kupu-kupu dan bunga, betul sekali. Hubungannya apa ini, nak? Hubungannya apa? Mutualisme, parasitisme, apa komensalisme? Mutualisme, iya. Nah, yang kedua itu ada gambar apa? Benalu dan pohon mangganya. Itu termasuk dalam hubungan simbiosis. Parasitisme. Iya. Sedangkan gambar yang terakhir itu ada gambar apa, nak? Gambar rusa dengan burung jalak. Iya. Apa itu hubungannya simbiosis apa? gabung lagi deh. Simbiosis, komensalisme, menak ya. Coba lihat. Setelah melihat gambar tadi, setelah memperhatikan gambar-gambar di atas, bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apa yang kamu ambil dari hubungan khas antara dua makhluk hidup tersebut?
Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Coba lihat. Ada muncul. Ayo membaca. Bacalah teks non-fiksi judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada bahan ajar. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Makhluk hidup dan lingkungannya mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makanan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energi dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan disebut dengan omnivor. Nah, energi mengalir dari makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen ke konsumen dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan ataupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi biar Ibu jelaskan sedikit. Di dalam slide itu ada gambar enak ya. Rumput itu dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Ada juga rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular. Ada juga ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Ada juga rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodoknya dimakan burung elang. Nah, ini semua di dalam jaring-jaring makanan. Nah, ada hubungannya. Nah, di mana dalam hubungan itu juga bila salah satu tidak ada, akan terganggu keseimbangan ekosistemnya. Misal, jika rumputnya berkurang, maka tikus sebagai konsumen akan bertambah banyak atau sedikit.
Tentu akan sedikit karena makanannya sedikit. Nah, ketika tikus menjadi sedikit, populasi ular banyak atau sedikit jadinya. Nah, di dalam hubungan ini semuanya terganggu, Naklah. Jika produsen mengalami kekurangan, nah maka konsumen dan konsumen tingkat 1, 2, dan 3-nya pun akan terganggu. Nah, di dalam sini semua energi yang dialirkan pun akan terganggu juga. Nah, ingat, rumput sebagai produsen, tikus, belalang, dan ulat sebagai konsumen. Konsumen tingkat pertama. Di sini, tikus itu binatang omnivor atau herbivor. Binatang omnivor. Sedangkan belalang dan ulat itu adalah masuk ke dalam binatang herbivor. Nah, kemudian Ibu bertanya lagi, ular termasuk binatang herbivor atau karnivor? Apa ya ular? Apa ya? Termasuk binatang karnivor, benar sekali. Nah, di dalam ini semua ingat kata Ibu tadi, bila salah satu tidak ada atau kurang populasinya, maka yang lain akan terganggu. Misal, rumput sedikit, maka belalang yang memakan rumput akan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit kan, terganggu karena makanannya sedikit. Nah, karena belalang sedikit, si katak tadi kekurangan makanan juga kan? Ya. Iya, jadi kan populasinya terganggu juga. Nah, sedangkan karena katak sedikit, populasi ular pun terganggu. Kenapa? Karena makanan ular tadi menjadi sedikit. Nah, itu dia maksudnya di sini tadi. Nah, setelah teks ini semua, nah, dapatkah kamu menentukan pokok pikiran dan menemukan kosakata dalam informasi baru? Nah, di dalam teks bacaan tadi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian bisa menemukan pokok pikiran, kosakata baru, dan informasi baru. Nah, semua ini ada di dalam LKPD. LKPD-nya ada di dalam Classroom. Nah, link Classroom-nya sudah Ibu bagikan di WhatsApp tadi, sama dengan link bahan ajar. Bisa dilihat ya. Ya, Bu. Ya, kemudian nanti setelah mengerjakan LKPD, mohon dikerjakan soal evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk LKPD, Ibu berikan waktu mengerjakannya adalah 15 menit ya. Kemudian untuk soal evaluasi, Ibu berikan waktu 5 menit. Nah, jadi jumlahnya semuanya adalah 20 menit. Ya, setelah 20 menit lagi, kita berkumpul lagi ya. Ya, Bu. Ya, kita mau menutup acara hari ini, mau menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, udah Ibu sudahi dulu ya. Sampai jumpa lagi 20 menit kemudian. Iya. Ya, Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Ibu sudah terima tadi jawabannya di Classroom dan di Google Form-nya. Alhamdulillah, semuanya sudah menjawab dan hasilnya baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita semuanya merefleksi diri apa yang kita pelajari hari ini tadi. Hari ini tadi belajar tentang apa? Tema 5, subtema Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Ya, artinya tadi jika salah satu terganggu, maka yang lain ikut terganggu. Contohnya tadi adalah jika rumputnya kurang, maka tikus tadi akan mengalami perubahan juga. Ya, seperti itu. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran besok, subtema 3 pembelajaran 2, anak ibu bisa membuka buku siswanya di rumah ya. Iya, Bu. Ya, dipelajari dulu sebelum kita mengadakan pembelajaran daring. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu setelah belajar. Ibu Pinta, anak Ibu Apika. Belum menutup pelajaran ini. Berdoa. Berdoa sekarang. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sampai jumpa besok hari pada pembelajaran kedua ya. Namun Ibu juga berpesan jangan lupa jika keluar rumah memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sampai jumpa besok lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.